Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Shalom juga bagi saudara yang ada di live streaming atau saudara yang menonton sesudah tayangan hari Minggu ini. Saya selalu berdoa bagi saudara yang melihat YouTube saya percaya saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan meskipun banyak ujian iman, penderitaan, karena ada janji Tuhan, kemenangan dalam hidupmu. Tetap pegang imanmu dan hidupi firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema iman dan mujizat Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke-6. Kita baca kuat-kuat 1, 2, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang saya kasihi, perjalanan Nabi Elia banyak mengalami mujizat. Nabi Elia, nabi besar yang mengalahkan 450 nabi Baal. Dan dia adalah orang kedua yang diangkat naik kereta kuda hidup-hidup. Setelah Henok, Nabi Elia. Saudara, kita belajar bagaimana Nabi Elia mengalami mujizat. Bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama adalah dia mengerjakan tugasnya dengan iman. Dia mengerjakan tugasnya dengan iman. Pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang mengerjakan tugasnya dengan iman. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini raja Israel bagian utara. Setelah Raja Salomo meninggal, maka Israel dibagi dua. Ada utara, ada selatan. Yang di selatan Yehuda, dan yang di utara ini rajanya adalah Raja Ahab. Istrinya adalah Isabel, Ratu Isabel. Nabi Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kukatakan. Hebat ya, kalimatnya ini berkuasa kali. Apa kata Elia? Kalau Elia berkata hujan tidak turun, hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia berkata hujan turun, maka hujan turun 3,5 tahun. Elia manusia biasa. Elia sama seperti kita. Jadi jangan bayangkan Elia itu beda dengan dirimu ya. Jangan bayangkan Musa itu beda dengan dirimu. Yang membedakannya adalah imannya, itu yang penting. Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan bukan ada manusia yang terlalu dikhususkan. Tapi ada di hadapan Tuhan sangat spesial orang yang beriman. Makanya orang yang beriman akan punya banyak kesaksian-kesaksian dalam hidupnya. Henok, Musa, Abraham, dan hari ini Elia. Saya percaya kalau engkau juga pegang imanmu akan banyak kesaksian-kesaksian hidupmu yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi jangan bayangkan Elia itu beda dengan kita. Elia itu VIP-nya Tuhan. Elia itu orangnya yang sangat terkhusus dibandingkan saya. Alkitab bilang Elia adalah manusia biasa.
Artinya Elia sama dengan dirimu dengan diri saya. Bilang sebelahnya, Elia sama dirimu dengan saya. Jadi enggak terlalu harus ada perbedaan yang spesial. Jadi jangan merasa, wah Elia itu secara khusus ada perbedaannya. Tidak. Saya akan terangkan sedikit bagaimana Elia diberkati Tuhan. Dia mengerjakan tugasnya dengan iman. Sama-sama katakan, saya kerjakan tugasku dengan iman. Saya kerjakan tugasku dengan iman. Ingat ya, Lukas 18 ayat 8. Kalau Tuhan Yesus datang nanti malam, adakah iman di hatimu? Adakah iman di dunia ini? Dalam 1 Yohanes 4 dikatakan, imanmulah mengalahkan dunia. Iman sayalah mengalahkan dunia. Oleh karena itu jaga imanmu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saat ini saudara sedang mendengar firman, saya percaya imanmu sedang tumbuh, imanmu sedang tumbuh. Makanya saya sangat bangga dengan dirimu, saya lihat semua wajah-wajah serius mendengar. Saudara yang saya kasihi, tugas Nabi Elia berat. Menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Ahab itu raja, penguasa, punya pasukan, punya senjata. Istrinya namanya Ratu Isabel. Istrinya inilah yang membuat Ahab menyembah dewa-dewa Baal. Menyembah patung-patung. Dewa Baal apa? Dewa-dewa kesuburan. Sehingga kalau nanti mereka menyembah dewa Baal, maka mereka percaya mereka akan punya tanah yang subur, banyak panen. Jangan pernah percaya ya pakai pelet-pelet pelaris. Saya berdoa, tolong ya, baik jualan-jualanmu jangan pakai pelet-pelet pelaris. Dan jangan juga dirimu anak gadis kau pakai pelet pelaris. Supaya kau cepat laris. Janganlah ya. Nggak usah ada kepercayaan-kepercayaan lain. Cukup percaya sama Tuhan Yesus. Dan kerjakan tugasmu dengan iman. Kerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Nabi Elia ingatkan Raja Ahab. Karena engkau menyembah dewa Baal, dewa kesuburan. Engkau menyimpang dari janji Tuhan. Maka Allah murka, Allah marah kepada orang Israel. Apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Kekeringan di sana juga terjadi. Nabi Elia diingatkan Tuhan, diingatkan Allah, pergi bersembunyi ke Kerit. Pergi bersembunyi ke Kerit, saudara. Tuhan menyuruh dia pergi ke Kerit, ke sungai Kerit. Dia berjalan ke sungai Kerit, dia taat, dia percaya. Ketika dia pertama disuruh menjumpai Raja Ahab, itu risikonya nyawa, mati. Tapi itu tugas. Karena Raja Ahab membawa orang Israel menyembah patung-patung dewa Baal. Bukan lagi menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Mereka sudah mulai lari kepada penyembahan-penyembahan dewa-dewa lain. Dia taat walaupun risikonya mati. Setelah dia sampaikan, Tuhan suruh dia, sembunyilah engkau ke sungai Kerit. Karena Raja Ahab bisa marah mengejar dia. Pergilah dia sembunyi ke sungai Kerit. Dia taat. Jadi poin yang kedua adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Sama-sama katakan, ketaatan mendatangkan mujizat. Oh iya, saya nanti ya Bapak Ibu yang kita penyerahan anak habis ini. Sorry. Saya ajak supaya saudara ikuti sebagaimana Nabi Elia, dia mendengar suara Tuhan, dia taat. Dia mendengar perintah Tuhan, dia taat. Saya percaya ketaatan itulah yang diinginkan Tuhan. Selain iman kita, ketaatan. Ketika ada di hatimu suara Tuhan, ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni iparmu, ampuni yang menyakitimu. Memang itu sakit, tapi kalau saudara taat, lihat buah ketaatan, engkau akan bahagia. Yang kedua, penyertaan Tuhan sempurna. Yang ketiga, mujizat itu nyata.
Memang sakit ketika engkau harus taat menyampaikan itu. Ketika engkau taat mau mengampuni, ketika engkau taat untuk memberikan persepuluhan, ketika engkau taat untuk engkau mau memberi kepada orang miskin atau orang yang tidak makan, kepada orang susah, engkau taat memberi. Kalau engkau taat, ada kuasa Tuhan. Orang yang taat, lihat dibela Tuhan. Bagaimana Abraham dia taat mempersembahkan Ishak. Tuhan menggantikan Ishak dengan domba di semak belukar di belakangnya. Orang yang taat akan dibela Tuhan. Ketika dia, Nabi Elia taat, dia pergi ke sungai Kerit. Apa yang terjadi di sungai Kerit, saudara? Di sungai Kerit dia minum dari sungai Kerit itu, saudara. Ini di tempat persembunyian, di tepi sungai Kerit, yaitu daerah sungai Yordan bagian timur. Dan yang luar biasanya lagi, dia minum dari sungai Kerit dan dia makan, diberikan oleh burung gagak. Burung gagak pagi dan petang membawa roti dan daging. Ada pertolongan Tuhan kepada Elia. Pagi dan petang burung gagak bawa daging. Padahal burung gagak itu pemakan daging. Kan ada paruhnya. Kalau burung kan ada paruhnya. Ada temboloknya, ada paruh. Kemudian paruhnya itu memegang daging itu. Hebatnya burung gagak nggak makan daging itu. Sambil terbang dia tahu ini adalah jatahnya si Nabi Elia. Burung gagak patuh loh, bisa nggak makan daging itu. Kadang-kadang kita manusia, jatah orang pun diambil. Istri orang pun diambil. Suami orang pun diambil. Pacar orang pun diambil. Kelewat zaman sekarang ini. Jangan pernah ambil suami orang. Dengar anak gadis, dengar mak-mak, jangan ambil suami orang. Saya punya pasien, nangis-nangis. Suaminya diambil teman segerejanya. Ibu itu nangis ke saya sampai detik ini. Minta doa terus sama saya. Ibu yang mengambil itu pun diaken gereja. Diakones. Kawan satu kor. Dan sudah nenek-nenek punya cucu. Bilang sebelahnya, ada nenek-nenek genit, bilang sebelahnya. Ada nenek-nenek genit loh. Ya Allah ya Tuhan. Manusia zaman sekarang. Bapak itu pun heran aku, selera sama nenek-nenek. Ada orang selera anak-anak, ada orang selera remaja, ada selera nenek-nenek. Lihat burung gagak, gak dimakan daging itu. Dia tahu diri. Daging itu punya siapa? Nabi Elia. Enggak diambilnya. Ya, jangan pernah kalian cintai istri orang lain. Anak muda, jangan ambil istri orang lain. Jangan ganggu pacar orang lain. Jangan ganggu bapak-bapak istri orang lain. Jangan lakukan itu. Jatahmu lah. Jangan ambil jatah orang lain. Tuhan berhadapan denganmu. Saya tegas masalah ini. Makanya saya ngajak engkau retreat keluarga. Karena saya akan membahas isi buku ini salah satu. Mengubah pasangan tanpa perkataan. Itu yang saya lakukan sama istriku si cantik dari Tiongkok ini. Setengah Tiongkok lah, setengah dia Chinese soalnya. Mengubah pasangan tanpa perkataan. Ini akan saya terangkan. Mencintai pasangan dalam kekurangan. Memelihara cinta. Itu penting. Ikuti daftar sama kaum bapak. Kaum bapak kali ini menjadi pengurus daripada acara retreat kita. Marriage forever. Menikah selamanya. Sampai maut memisahkan. Menua bersama. Sampai kau antar pasanganmu ke liang lahat. Tanpa pengganti.
Gak boleh istri tukar tambah. Walaupun kau lihat mulutnya bocor, cintailah dia dengan mulutnya yang penuh dengan cerita atau cerewet. Cintai pasangan dalam kekurangannya. Saya ajak ikut ya, mendaftar 220.000 kok per orang kali 2 kalau suami istri. Anak-anak hanya tambah biaya makan. Sudah ada api unggunnya. Malam-malam kita main api unggun kayak anak SMA. Yang kedua ada main game pasutri. Ada kolam renang. Sehingga bisa berenang bersama anak-anak. Sudahlah, mungkin engkau berbilang, oh aku bisnis banyak kali Pak Pendeta. Ini Erick Thohir lagi menunggu saya. Ini lagi ada meeting dengan di Perancis. Tunda dulu semua meetingmu di Perancis. Tunda dulu. Ikuti dulu. Bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan. Saya dulu memaksa memenangkan istriku dengan perkataan berantem. Berantem. Kalau engkau masih mau memenangkan pasangan dengan perkataan, kupastikan rumahmu berantem. Kalau enggak perang mulut, perang dingin. Diam-diaman. Atau iya rumah tangga hancur begitu. Saya udah alami. Perang dingin udah ku alami. Perang beku pun udah ku alami. Perang panas pun udah ku alami. Perang mapulta pun udah ku alami. Sudah ku alami semua. Saya tobat. Setelah saya kuliah pastoral konseling keluarga, saya baca buku banyak tentang pernikahan. Salah satu ini, menangkan pasangan tanpa perkataan. Maka doaku sekarang, ubah aku Tuhan, supaya lewat perubahanku, pasanganku dimenangkan. Supaya lewat perubahanku, anak-anakku dimenangkan. Supaya lewat perubahanku, keluarga mertuaku dimenangkan. Tidak ada satu kata pun sama dia menuntut. Masih hidup dia. Sebagai saksi. Tidak satu kata pun aku menuntut dia berubah. Karena manusia tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia adalah Tuhan. Semakin engkau tuntut anakmu berubah, tidak berubah. Tapi semakin dirimu jadi model, jadi contoh, jadi teladan lewat perubahan hidupmu. Anakmu akan mengikuti perubahan hidupmu. Pasanganmu akan mengikuti perubahan hidupmu. Keluarga mertuamu akan mengikuti perubahan hidupmu. Teladan adalah pengaruh yang terbaik. Teladan adalah pengaruh yang terbesar. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau membaca buku ini, saya katakan engkau tidak mau lagi bertengkar satu kalimat pun. Saya tidak mau bertengkar sama siapapun. Karena saya tidak bisa mengubah siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Lewat teladan hidupku. Lewat perubahan hidupku. Saudara yang saya kasihi. Ini yang dilakukan oleh Elia. Dia mengerjakannya dengan iman. Dia melakukan bagiannya yang terbaik. Jadi saya mengajarkan nama saudara, mental saudara jangan mental mujizat. Mental saudara harus mental berkat. Mana yang lebih menarik dalam dirimu? Si A, dia membeli mobil karena ada orang yang memberinya tiba-tiba duit 250 juta. Dia bisa beli mobil. Tiba-tiba ada orang ngasih. Ini si A. Si B, dia kerja, diberkati Tuhan, atur keuangan dengan baik, menabung setahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat 250 juta. Bisa beli mobil. Saudara suka yang mana? Yang B bekerja, menabung, mengelola keuangan, mengembalikan persepuluhan, dia taat, dia rajin, dia diberkati Tuhan, dan dia dapat 250 juta setelah 3 tahun, dia bisa beli mobil. Si A, dia bekerja biasa aja, tiba-tiba ada orang yang memberi dia 250 juta, bisa beli mobil. Saudara suka mana? A atau B? Oh, bagus. Saudara suka yang mana? Si A, dia sakit kanker, stadium 3, mujizat terjadi, dia sembuh. Si B, dia jaga pola makan, dia olahraga, dia atur istirahat, dia atur pikiran, dia atur dietnya, dia tidak kena sakit kanker. Sama-sama sembuh. Ini dia sembuh karena dia menjaga pola hidupnya sehingga dia bebas dari penyakit kanker. Yang ini dia makannya sembarangan, cara hidupnya sembarangan, ada sakit kanker.
dan dia dapat mujizat, sembuh. Sama-sama sehat memang, A dan B. Suka yang mana? B. Oke, very good. Anak muda, mana lebih kau sukai? Tiba-tiba kau dapat jodoh. Pas kau ibadah, tiba-tiba di belakangmu ada bisikan di hatimu. Di belakangmu jodohmu. Pas kau lihat nenek-nenek, oh enggak mau. Oke, katakanlah itu anak gadis yang cantik. Tanpa ada usaha tapi kau dapat dengan cara begitu. Si B, dia penuh dengan perhatian, penuh dengan doa, berjuang, memperhatikan, memberikan perhatian. Dia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia dapat anak gadis pasangannya. Yang dari Tuhan juga. Yang si A tiba-tiba datang di belakangnya. Saudara suka yang mana? A atau B? B ada usaha loh. Usahanya banyak uang habis loh. Banyak kado habis. Banyak makan jus avocado habis. Uangnya terus mentraktir. Banyak. Yang ini nggak ada, tiba-tiba datang aja. Suka yang mana? Orang karismatik suka orang di A. Suka mental mujizat. Nggak boleh ya. Mujizat sesekali boleh. Katakan, sesekali bolehlah mujizat. 1, 2 ya. Sesekali bolehlah mujizat. Jangan terus-terusan, bilang sebelahnya. Jangan sampai nanti engkau mau makan anakmu aja perlu mujizat. Anaknya nanya, makan apa kita besok, Mak? Nggak tahulah, mujizat Tuhan itu ada. Dilihat anaknya rice cooker, kosong, Mak. Oh, Tuhan itu maha ada, maha besar, sanggup melakukan segala perkara. Ada orang, anaknya pun nanti mau sekolah besok, ongkosnya mana, Mak? Ntar berdoa dulu, mujizat itu ada. Mana lebih baik? Saudara dapat uang, atur keuangan, buat pembukuan. Nanti istri saya juga di retreat keluarga akan sharing setengah jam bagaimana mengatur keuangan keluarga. Karena bagi saya dia sangat spesial dalam mengatur keuangan keluarga. Kami selamat dalam banyak hal karena ada yang mengaturnya. Saudara, diatur keuangannya cukup untuk uang listrik, cukup untuk uang sekolah, cukup untuk uang belanja, cukup untuk mertua kalau sakit, cukup untuk jalan-jalan, cukup untuk ada biaya kesehatan. Mana saudara yang sukai mengatur, dan saudara bisa dalam berbagai lorong yang perlu kau butuhkan. Daripada saudara siki-siki minta mujizat. Ada orang mau beli beras besok aja mujizat. Ya ampun. Sesekali bolehlah mujizat. Tapi kalau tiap minggu, tiap hari, malulah. Orang menyembah patung dewa-dewa aja dicukupi. Mereka bisa. Kenapa kita menyembah Allah yang hidup? Mengemis, meminta-minta. Malukan Bapa di sorga kalau kita pengemis. Kalau boru kusihani pengemis sama kalian, aku bapaknya malu. Kalau saudara meminjam-minjam pengemis-ngemis sama orang, balenlah, beli bakso, balen. Jangan. Anak Tuhan itu memberi. Bukan meminta. Tapi Pak Pendeta kalau ditraktir boleh nggak? Boleh. Buktikan habis ini aja aku. BPK. Aku mau. Karena kau ajak. Aku hormati ajakanmu. Tapi setelah kau ajak, kau bayar. Karena prinsipnya siapa mengajak dia bayar. Jangan kayak yang ku kenal, diajak tapi gak mau bayar. Dia mengajak tapi dia gak membayar. Saya mau katakan sama saudara, anak Tuhan tidak meminta-minta. Kalaupun engkau sesekali membutuhkan pinjaman karena anak sakit, aku gak masalah lah. Sesekali karena anak ujian, sesekali. Itu gak bagus ya, itu gak bagus. Tapi namanya terdesak karena keadaan. Tapi tiap mau berobat minjam. Tiap mau
mau ada acara pinjam. Jangan. Aku ragu engkau tidak melakukan tugasmu dengan iman. Lihat Nabi Elia, dia menghadap Raja Ahab. Dia disuruh ke Sungai Kerit, dia taat ke Sungai Kerit. Dia melakukan bagiannya dengan baik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Katakan sama-sama, apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. 1, 2 ya. Apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. 1 kali makan 4 jam kerja. 1, 2 ya. 1 kali makan 4 jam kerja. Tepuk sebelahnya, kau berapa kali makan? Kalau ada yang jawab 4 kali makan, kali 4 berapa jam kerja? 16 jam kerja. Saya nggak percaya ada anak Tuhan Yesus kalau kerja 12 jam sehari peminta-minta. Aku tidak percaya. Yang aku percaya kalau ada anak Tuhan Yesus meminta-minta, kemungkinan malas. Orang malas jangan makan, kata Tesalonika. Orang rajin pangkal kaya, kata Amsal. Bukan hanya pepatah itu pepatah Amsal. Orang malas akan miskin. Jadi apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Yang penting yang benar. Jangan yang dosa yang dikerjakan. Jual tua. Oh, berdoa dia. Oh Tuhan, banyakkan orang mabuk Tuhan. Nggak boleh. Semakin mabuk mereka, oh tambahkan lagi Tuhan. Itu haram. Makanya anak Tuhan Yesus tidak boleh minum tua sama jual tua. Hindarilah yang memabukkan. Sebaiknya begitu. Tapi kalau mana Pak, kalau sedikit aja merasakan, terserah kaulah, udah mengertinya kau maksudku. Saya tidak mau memaksakan dirimu, tapi jangan ya, jangan diantaramu jadi bandar togel. Oh Tuhan, banyakkanlah orang-orang goblok di dunia ini. Yang mau kami bohong-bohongi Tuhan, perbanyaklah yang suka togel ini. Yang mau percaya mimpi-mimpi. Lihat istrinya megang kuali nomor berapa? Kuali. Kan dah bodoh gitu coba lah. Kuali, bangun pagi dia megang kuali. Oh, 2, 4, 7 kuali. Bangun pagi megang kuali. Ngalah moto. Makin bodoh kita. Jangan. Lakukan bagianmu dengan iman. Ibrani 11 tanpa 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman kita nggak berkenan kepada Tuhan. Saya khotbah ini dengan iman. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang belum kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, orang percaya hidup oleh iman, bukan dengan apa yang dilihatnya. Saya mengajak sama saudara, ayo, lakukan bagianmu dengan yang terbaik. Ayo suami, lakukan bagianmu yang terbaik. Jangan tuntut istrimu berubah. Jangan tuntut anakmu berubah. Lakukan bagianmu, tugasmu dengan iman. Tugas suami apa? Pertama sebagai suami adalah imam. Dia membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah. Dia sebagai nabi, membawa suara Tuhan kepada anak-anaknya. Dia sebagai raja berfungsi. Sebagai raja, seorang suami itu melayani istrinya, melayani anak-anaknya, mendengarkan istrinya, mendengarkan anak-anaknya, mengasihi istrinya, melindungi istrinya, mengasihi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Bekerja. Itu sebagai suami. Lakukan bagianmu. Kalau saudara sudah lakukan bagianmu seperti Elia, bagian Tuhan mujizat akan dia lakukan. Mujizat itu Tuhan yang mengerjakan. Pekerjaan kita melakukan apa bagian kita. Kalau engkau bekerja usaha, baik Grab online atau mungkin usaha online, apapun itu kerjakan dengan sukacita. Kolose 3:23, kerjakan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di situ kalimat bahasa Inggrisnya, kerjakan segala sesuatu dengan excellent. Kerjakan dengan yang terbaik sebisamu.
Kalau engkau jualan di pajak pagi atau di pasar pagi, jualan yang terbaik. Engkau berdoa sebelumnya, kalau kau jual tomat, lap tomat itu. Sambil doakan, oh tomat, diberkati Tuhanlah kau. Sehingga setiap orang melihatmu, laku. Doakan cabai-cabai, doakan semua dalam nampaknya kecil. Lukas 16 ayat 10, setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Tidak ada orang pengusaha langsung besar. Semua pengusaha mulai dari yang kecil. Setia. Gereja ini gak langsung begini. Gereja ini dulu di rumah mama saya. Ruangan kecil. Di klinik saya kecil. Gak ada pohon roda langsung besar. Pohon roda itu dari benih yang kecil baru jadi pohon yang besar. Oleh karena itu dalam dirimu, apa yang di tanganmu sekarang? Kerjakan tugasmu dengan iman. Buang mengeluh. Sesulit apa dirimu, kutanamkan dalam lidahku ini. Satu kata pun tidak mau mengeluh lagi. Dulu pernah. Masa laluku pernah. Tapi saya haramkan dalam lidahku tidak boleh mengeluh. Karena dalam 1 Korintus 10. Mengeluh itu mendatangkan roh kematian. Makanya setiap engkau mengeluh semakin membungkuk dirimu. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang diinginkan Kristus padamu. Sesulit apa dirimu, mengucap syukur. Ingat, cara Tuhan memberkati seseorang. Dia menangkap janji Tuhan seperti Nabi Elia. Dia menangkap perintah Tuhan, dia menangkap pesan Tuhan, janji Tuhan. Dia menangkap janji Tuhan. Kemudian setelah dia pegang janji Tuhan, ada ujian iman. Setelah ujian baru ada penyediaan Tuhan, provision. Tuhan itu bekerja begitu. Jadi ada janji iman. Saudara pegang firman Tuhan, saudara pegang janji Tuhan, hidupmu berkelimpahan, engkau akan jadi berkat. Pegang janji Tuhan. Tuhan gak menjanjikan engkau ekor, Tuhan gak menjanjikan engkau peminta-minta, Tuhan gak menjanjikan engkau sakit-sakitan. Tuhan tidak menjanjikan rumah tanggamu hancur-hancuran. Dia datang untuk membuat rumah tangga rukun damai. Pegang janji Tuhan. Saat engkau pegang janji Tuhan, nggak lama lagi ada ujian iman. Kalau engkau sabar, kalau saudara taat, engkau sabar, tetap percaya dalam kesulitan. Engkau setia dan taat seperti Yusuf 13 tahun. Abraham 25 tahun. Ayub bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Dia dapat penyediaan Tuhan. Ayub dapat 2 kali lipat. Saya mau katakan sama saudara, pegang ini. Prinsip ini, katakan, pegang janji Tuhan. Pertama katakan, janji Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan. Habis janji Tuhan, ujian iman. Apa yang kedua? Setelah ujian iman, penyediaan dari Tuhan. Apa yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan samamu? Peganglah apa yang kau percaya di Alkitab. Baca sendiri. Engkau kepala tidak ekor. Engkau naik tidak turun. Engkau melimpah tidak kekurangan. Engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunan Abraham tidak meminta-minta. Tapi keturunan Abraham menjadi berkat di mana-mana. Mungkin realitanya mungkin berbeda dengan apa yang kau janji pegang imanmu. Antara iman dengan realita kadang-kadang masih beda. Pegang, hidup dengan iman, jangan dengan apa yang kau lihat. Ketika engkau pegang janji Tuhan, engkau mengerjakan bagianmu dengan taat, masuk dalam ujian iman, engkau bertahan dalam kesukaran, engkau setia, engkau mengucap syukur, tidak mengeluh. Saya percaya gak lama lagi penyediaan Tuhan berlipat ganda padamu. Jadi pegang janji Tuhan, ada ujian iman, ada penyediaan Tuhan. Saya sudah hidup 54 tahun. Abangku, adikku, kakakku. Sudah banyak cerita hidup yang kulewati. Suka duka. Titik terendah, titik tertinggi. Kehancuran, keberhasilan. Sehat dan sakit. Sudah kulewati. Saya pikir, saya tinggal menyiapkan diri untuk finishing well di hadapan Bapa. Menyelesaikan pertandingan hidupku. Aku tidak tahu apakah umurku 70 sampai atau 80 atau 60. Itu urusan Tuhan. Yang ku tahu, aku sudah punya cerita hidup yang banyak.
mengalami kegagalan, kesalahan, utang yang cukup banyak, sakit penyakit yang mau mati, pernikahan di titik terendah, anak-anak yang sulit kubina, keuangan utang di mana-mana, dikejar bank. Saya sudah rasakan itu. Jadi kalau engkau berkata, aku sepertinya sudah gak sanggup lagi. Jangan. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Biasa itu artinya adalah banyak orang mengalami apa yang kau alami. Banyak orang yang mengalami apa yang kau alami. Tidak hanya kami pernikahan titik terendah. Pernikahan lain juga banyak titik terendah. Tidak hanya saya sulit mengurus anakku. Orang tua lain juga banyak sulit mengurus anaknya. Tidak hanya aku yang pernah banyak utang. Yang lain pun pasti pernah banyak utang. Atau jangan-jangan di antara saudara pun sedang banyak utang. Tidak hanya engkau yang pernah merasa putus asa. Aku pun pernah merasa putus asa. Aku pernah komplain sama Tuhan. Aku udah melayani, aku udah buat rumahku jadi gereja, aku udah meninggalkan kedokteranku. Kenapa ini yang ku dapat? Tapi Tuhan bicara di hatiku. Engkau kuat dalam ujian iman. Engkau kuat dalam ujian iman. Setelah ujian demi ujian, aku lihat penyediaan Tuhan. Aku lihat gereja ini berdiri dengan cara Tuhan. Aku lihat sekolah kami generasi bintang dibina oleh istri saya dengan kemurahan Tuhan. Aku lihat anak-anakku dua-dua bisa melayani Tuhan. Bisa masuk ke kedokteran dengan kemurahan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Itu nyata. Saat engkau dalam titik terendah, jangan salahkan Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya pertandingan hidup. Ikuti aja pertandinganmu. Jangan fokus lihat kanan. Jangan fokus lihat kiri. Fokus aja dengan pertandinganmu. Kejar. Tetap menatap ke depan. Orang yang beriman, sesukar apapun hidupnya, pandangannya ke depan. Sakit melangkah, maju, sikit ada. Saya punya kesaksian, ada video. Seseorang pelari dari Kenya. Videonya ada mas saya, lupa saya untuk sampaikan hari ini. Ketika dia sudah lari, dan dalam acara lari rute panjang, sedikit lagi dia menyampai hanya 100 meter. Dia sudah nomor 1, dia meninggalkan banyak saingannya. Tiba-tiba di 100 meter dia jatuh, kram kakinya. Dia terduduk. Semua orang dan para wasit datang. Ayo, pakai kursi roda aja. Ayo, kamu keluar aja. Dia bilang, aku diutus negaraku Kenya bukan untuk sampai di sini. Saya diutus sampai finish. Video itu suatu waktu akan saya tunjukkan kepada saudara. Dia terseok-seok merangkak. Semua orang sudah sampai. Ketika dia sampai ke finish, semua orang memberikan aplaus. Karena dalam penderitaannya dia tidak menyerah. Dalam penderitaannya dia tidak menyalahkan. Dalam penderitaannya dia tidak mengeluh. Dia gak bilang, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Gak adil, gak kuterima. Dia tidak begitu. Dia teruskan sampai kepada finish. Selesai. Pernikahan seberat apa? Sampai finish. Tidak ada perceraian. Sampai maut memisahkan. Tanamkan di hatimu. Berdarah-darah hatimu. Berdarah-darah hidupmu, perasaanmu. Tuhan tahu. Tuhan pernah dicambuk. Tuhan pernah dikhianati. Tuhan pernah dipukul, diludahi. Dia tahu sakitmu. Dia tahu perasaanmu. Karena Tuhan Yesus manusia 100% ketika dia lahir dari rahim Bunda Maria. Saya mau katakan kepadamu, selesaikan pertandingan. Kau lihat mujizat Tuhan akan terjadi. Jangan menyerah, selesaikan. Besarkan anakmu sampai jadi. Selesaikan kuliahmu. Jangan stop. Bahkan kalau engkau menginginkan sampai S3 doktoral, penyediaan Tuhan masih ada kepada orang yang taat. Besarkan anakmu dengan iman. Besarkan anakmu dengan iman. Gak ada uangmu, betul. Tapi kalau ada imanmu,
anakmu bisa jadi dokter. Anakmu bisa jadi orang hebat. Jangan andalkan apa yang ada padamu. Andalkan apa yang ada pada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.